Salah satunya KIS tadi, Kartu Indonesia Sehat atau BPJS yang tidak berbayar itu sangat sekali dinanti-nantikan oleh semua kalangan seperti itu. Dan ini alhamdulillah ketika musim pemilihan umum seperti ini banyak caleg-caleg yang menganggarkan itu. Ini suatu berita yang baik. Apakah ini salah? Tidak. Inilah demokrasi, inilah kegunaan para calon-calon tadi. Bagaimana mereka mempermudah suatu pembangunan di suatu tempat, bagaimana mereka mudah mengakses kebutuhan masyarakat yang sebetulnya didamba-dambakan dan selama ini sulit, ini bisa menjadi mudah. Bagaimana kemudahan mensejahterakan para pekerja yang sifatnya sangat-sangat ekstrim seperti penggali kubur, bahkan mungkin yang lain-lain yang tidak saya sebut ini, masih banyak lagi yang belum saya sebut yang bisa diberikan oleh para caleg ini. Ini yang saya maksud, saudara-saudaraku sekalian. Setelah ini saya akan lebih luas lagi mengajak kita berpikir atau menganalisa lagi tentang perihal sifat-sifat ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Setingkat kepala dusun atau lebih di atasnya lagi setingkat kepala desa. Walaupun secara ucapan verbal selalu mengatakan akan mementingkan masyarakat ketika mereka mengemban amanah dari pemerintahan atau dari atasan mereka tentang suatu program yang diadakan di masyarakat, tapi mau tidak mau kita sudah pernah mengintip dan mau tidak mau kita sudah pernah mendengar dan mau tidak mau ini harus dipahamkan bahwasanya pasti orang pertama yang mendapat kesempatan untuk menikmati hasil daripada program itu biasanya orang-orang terdekat dahulu, orang-orang yang dalam bahasa tanda kutip lingkungan keluarga dahulu, teman seperjuangan. Dan itu kalau dilakukan dengan cara yang benar juga tidak salah. Jadi mohon maaf ini ketika nanti saya ngomong ini ada yang tersinggung, jangan tersinggung karena saya membenarkan boleh seperti itu, asal rasa keadilan itu bisa disetarakan. Misalnya boleh saudara diberi, tapi juga jangan sampai orang lain yang bukan saudara yang selevel dengan yang kita beri tadi juga diberi. Karena banyak saya dengar, bahkan saya lihat daripada halaman-halaman desa, halaman-halaman websitenya, kucuran-kucuran dana bantuan, dana sosial itu banyak. Ada BLT desa, ada BLT yang diambil di kantor pos, ada bantuan STB yang kemarin digitalisasi, dan masih banyak lagi yang kadang, mohon maaf ini bapak-bapak kadus, tidak menyampaikan ini secara terbuka dan tahu-tahu sudah dibagi, entah di mana musyawarahnya, entah di mana cara ngambil keputusan, maksudnya si A bisa nerima, si B tidak bisa nerima, itu saya nggak tahu. Mungkin itu pasti kepala dusun punya otoritas dan punya hati nurani untuk bisa mengambil yang mana paling benar. Tapi paling tidak itulah, dan tidak bisa dipungkiri pasti orang dekat dulu. Ketika itu tidak secara salah, secara hukum ya tidak masalah. Makanya saya bilang tadi jangan perkataan saya ini seolah-olah menyerang dari kepala dusun atau kepala desa, tapi paling tidak itulah kewajaran dari sebuah jabatan, itu pasti seperti itu. Dan tentu hukum baik benarnya itu tergantung etika, tergantung daripada suasana batin menganggapnya bagaimana. Kalau menganggap itu biasa aja dan memang ada kebijaksanaan untuk yang lain-lain, itu ya tidak ada masalah. Itu. Jadi tadi pertama kita cerita tentang bagaimana banyaknya kemudahan-kemudahan ketika seorang caleg itu dekat sama kita, dan bagaimana kemudahan-kemudahan ketika seseorang itu berada di lingkungan orang yang mempunyai jabatan. Ini yang menjadikan titik tema pembahasan saya pada kesempatan ini.
dua tempat satu, ketika orang yang punya kekuasaan itu, yang akan mempunyai kekuasaan itu, yang menjanjikan kekuasaan itu ada di tangannya nanti, mereka sangat mudah untuk memberikan kemudahan tentang apa-apa yang kita butuhkan. Dan satu lagi, ketika orang menjabat, pasti di level orang ring terdekat dia itu akan dimudahkan, bahkan difasilitasi paling dahulu. Dan saya tidak mengatakan itu salah ketika semuanya dalam koridor juklak, juknis dan segala macam. Dan pasti saya kira pejabat-pejabat pemerintahan desa, walau setingkat RT, kadus, saya mengatakan saya yakin bahwasanya mereka tetap dalam koridor itu. Saudaraku, lalu apa hubungannya dengan cerita pemilihan umum ini? Saya akan membatasinya sampai ke tingkat caleg aja, ke tingkat calon legislatif DPRD Langkat khususnya. Ini, jadi boleh nanti ketika ada saran atau komentar atau penambahan daripada yang saya bicarakan ini, logika-logika saya itu boleh ditambahkan di kolom komentar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan video ini, hari ini saya mencatat ada pemberitahuan dari yang berkompeten di desa tentang berapa sebetulnya DPT, daftar pemilih tetap, untuk pemilu tahun ini. Jadi kalau tidak salah saya, ada 6.300 orang yang sudah masuk dalam usia wajib memilih, usia daftar pemilih tetap. Itu 6.300-an. Apa ini maksudnya kalau kita mau bahas hari ini? 6.300 ini, Bapak Ibu sekalian,